Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Abida Delia dengan NIM akhir 092. Di sini saya akan mempresentasikan tentang survei konsumsi pangan dengan metode WFR pada tingkat rumah tangga atau household level. Nah, ini merupakan jurnal utama yang saya pakai di tingkat rumah tangga yang tujuan penelitiannya itu untuk menilai kontribusi pangan akuatik yang berasal dari ekosistem mangrove terhadap asupan zat gizi rumah tangga nelayan dan membandingkan perbedaan antara musim hujan dan kemarau dalam jumlah konsumsi dan kontribusinya terhadap zat gizi. Nah, asupan zat gizi yang dinilai itu ada 7 yaitu protein, zat besi, kalsium, zinc, selenium, vitamin A, dan omega 3. Nah, ini merupakan eh, detail dari penelitian tersebut, di mana penelitian ini dilakukan di Desa Batu Ampar, Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat, Indonesia, dengan metode WFR, dengan instrumen terdapat timbangan dapur, formulir pencatatan WFR selama 7 hari, kuesioner rumah tangga yang terdiri dari data demografi, alat bantu lapangan seperti alat tulis, mangkuk, dan lain-lain. Nah, jumlah sampelnya sendiri itu ada 59 rumah tangga di musim hujan, 54 rumah tangga di musim kemarau, dengan repetisi 7 hari, yaitu di dua kali musim, yaitu musim hujan yang dilakukan pada tanggal 8 sampai 26 Oktober 2022 sebagai periode pertama, lalu yang kedua musim kemarau yaitu 29 Mei sampai 8 Juni 2023 sebagai periode kedua, dan ini merupakan karakteristik sampel yang digunakan, di mana ini merupakan kriterianya yaitu anggota keluarga yang bekerja sebagai nelayan, makan bersama sebagai satu kesatuan, memiliki minimal satu anak di bawah 8 tahun, mengonsumsi makanan dari sumber yang sama. Nah, ini merupakan prosedur pelaksanaan di mana yang pertama yaitu tentunya melakukan pelatihan setiap rumah tangga mengenai metode ini, lalu setiap rumah tangga akan menimbang dan mencatat seluruh makanan selama 7 hari berturut-turut, terus pemeriksaan dan kalibrasi timbangan rutin setiap musim tentunya terutama, lalu enumerator memeriksa catatan WFR dan memvalidasi, dan yang terakhir pengolahan data. Nah, ini merupakan formulir food recordnya, di mana pada jenis makanan itu ada makanan akuatik dan non akuatik, sumber bahan makanannya itu ada mangkok, pasar, dan lainnya, dan jumlah kategori keluarga. Nah, ini merupakan analisis dan pengolahan data, di mana yang pertama data akan dikomplikasi di Microsoft Excel, dan selanjutnya akan dianalisis menggunakan Stata 15, dan komposisi gizi ikan dan kerang atau akuatik ini diambil dari database seperti FAO, Indofoods, Fish Feed Nutrients. Dan hasil akhirnya zat gizi ini akan dihitung dalam gram per kapita per hari yang dibandingkan dengan RNI atau Recommended Nutrient Intake, dan disajikan dalam bentuk kontribusi rata-rata harian terhadap RNI persentase. Nah, ini merupakan hasil penelitian di mana di sebelah kiri ini di musim hujan ini hasil perairan itu banyak, namun jumlah frekuensi konsumsinya itu lebih sedikit. Dan laki-laki sama perempuan itu mencari hasil perairannya itu secara terpisah. Laki-laki lebih di mangrove, perempuan itu lebih membeli di pasar. Sedangkan dry season, walaupun hasil perairannya lebih dikit, itu jumlah konsumsi dan frekuensinya itu meningkat. Laki-laki dan perempuan itu bekerja sama untuk mencari hasil perairan. Sebagian besar itu ada di mangrove. Nah, hal tersebut itu juga dipengaruhi oleh beberapa hal seperti yang ada di gambar kanan. Pada musim hujan ini dipengaruhi oleh cuaca sehingga tidak memungkinkan untuk mencari hasil perairan karena misalnya badai dan lain-lain. Di dry season walaupun hasil perairannya dikit tapi stabil untuk mencari hasil perairan. Nah, ini merupakan konsumsi per orang per hari dari semua spesies makanan perairan teratas menurut musim, di mana pada musim hujan ini lebih banyak mengonsumsi udang galah, pada musim kemarau lebih banyak mengonsumsi butterfish. Nah, ini merupakan kontribusi makanan perairan terhadap pemenuhan kebutuhan gizi harian menurut persentase RNI per orang menurut musim, di mana selenium ini sangat tinggi di kedua musim. Namun vitamin A ini paling rendah kontribusinya, dan omega 3 ini stabil di kedua musim. Nah, ini merupakan kontribusi musiman dari 9 spesies makanan perairan teratas terhadap pemenuhan kebutuhan zat gizi harian untuk 7 jenis gizi per orang per hari, di mana eh, butterfish ini tuh lebih banyak konsumsinya di terutama di musim kemarau, lalu catfish atau hayseger ini lebih banyak di musim hujan, dan Chub maskers atau Restelgris ini lebih banyak di wet season, terutama konsumsi kalsium dan zat besinya itu lebih banyak di musim hujan. Nah, hasil menunjukkan bahwa makanan perairan merupakan sumber utama zat gizi mikro dan makro bagi masyarakat sekitar, sehingga makanan hasil perairan dari ekosistem mangrove ini berpotensi menjadi solusi berkelanjutan untuk mengatasi kekurangan zat gizi mikro. Nah, validitasnya ini, validitas WFR sendiri itu kan WFR sebagai gold standarnya ya.
Jadi tidak memerlukan pembanding. Keakuratannya itu dipengaruhi oleh ketelitian penimbangan, kebutuhan responden, atau internal validity lah istilahnya. Jadi keakuratan internal WFR ini di household ini levelnya tinggi. Tetapi sangat bergantung pada konteks sosial dan ketepatan pelaksanaan. Jadi lebih ke internal validity. Nah, ini merupakan reliabilitasnya. Kembali lagi, WFR ini merupakan gold standar. Jadi lebih pengaruhi pada pelaksanaannya, dan di gambar sebelah kanan ini merupakan bentuk reliability control yang ditetapkan diterapkan pada penelitian ini. Yang pertama ada reliabilitas enumerator, yang dimana enumerator itu dilatih selama 3 hari. Terus reliabilitas output curve, timbangan digital itu dikalibrasi di awal dan pertengahan survei. Dan temporal data dikumpulkan dari 2 kali dengan prosedur identik. Terus responden ini juga diberikan pelatihan dulu. Dan enumerator itu juga akan melakukan pengecekan harian dengan wawancara akhir atau at interview. Nah, kelebihan dan kekurangannya sendiri, kelebihannya ini merupakan gold standar, jadi kayak lebih valid dan reliabilitas gitu. Nah, mengukur perbedaan musim karena 2 kali pengambilan data, terus fokus pada komunitas pesisir, jadi kayak lebih terarah, menggunakan sumber data gizi pangan yang terpercaya, menggambarkan variasi musiman dengan kekurangan. Ya, BFR ini membutuhkan waktu lama, yaitu 7 hari, terus lebih membebani responden, potensi kesalahan penimbangan dan pencatatan, dan lain-lain. Nah, ini potensi bias atau error, seperti kesalahan penimbangan, kesalahan pencatatan, versi tidak merata antara anggota keluarga, tidak mencatat makanan tamu atau sisa, sehingga terjadi overestimate atau dan lain-lain. Dengan cara meminimalisir error yaitu ya tadi kalibrasi timbangan, pelatihan responden, terus catat makan tamu dan sisa makanan, wawancara validasi akhir, koreksi data dan analisis. Nah, berikut ini merupakan daftar isi atau referensi yang dipakai. Semoga materi ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.